Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah di kesehatan. Kok gemar? Tetap terus mengkaji ajaran Allah. Semoga apa yang bisa kita kaji bermanfaat dan berkah kita semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, istiqomah. Kok gemar? Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga dengan itu kita termasuk dari golongan orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin. Amin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sesat termakan omongan. Nah, ini akan dibawakan oleh Pak Abadi. Nanti ini gimana yang dimaksud tersesat termakan omongan itu? Tentunya banyak hal yang dari omongan dan komunikasi yang terkadang salah paham itu ya tentunya membuat orang itu langsung ya tersesat atau dan sebagainya. Ataupun di balik itu juga dari omongan dan komunikasi pun bisa jadikan orang yang kembali ke jalan Allah. Nah, ini bagian yang tersesatnya. Bagaimana untuk persingkat waktu, saya persilakan Pak Abadi untuk mengisi materi pada pertemuan hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman. Pada malam hari ini saya sampaikan terima kasih pada channel malam hari ini, terutama pada jamaah yang selalu setia untuk mengikuti channel media sosial ini. Itu harapan. Jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati sama omongan. Jangan gampang percaya, karena kadang omongan itu kayak sambal, dikit senampol, kebanyakan bikin mules. Hari ini kita bahas tema serius tapi santai. Sesat termakan omongan. Apa artinya? Artinya apa? Artinya mudah percaya sama omongan orang, tanpa filter, tanpa tabayun dulu. Akhirnya kita yang rugi sendiri. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, dalam ayat ini Allah memberitakan
peringatan kepada kaum mukmin. Jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Nah, sebelum diadakan penelitian yang seksama, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik. Karena apa? Karena seorang yang tidak memperdulikan kefasikannya tentu juga tidak akan memperdulikan kedustaan berita yang disampaikannya. Nah, perlu kita ini berhati-hati dalam menerima berita, karena menerima berita adalah untuk menghindarkan penyesalan akibat berita yang tidak diteliti atau berita bohong itu. Nah, penyesalan yang akan timbul sebenarnya dapat dihindari jika bersikap lebih hati-hati. Nah, ayat ini memberikan pedoman bagi kita semua sekalian umat Islam kaum mukmin supaya berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika bersumber dari seorang yang fasik. Maksud yang terkandung di dalam ayat itu, Al-Hujurat ayat 6 itu tadi adalah agar diadakan penelitian atau tabayun dahulu mengenai kebenarannya. Nah, di situ ditekankan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti. Tabayun itu garis besarnya. Nah, jelas banget perintah Allah di atas. Kita itu jangan langsung percaya omongan, apalagi dari orang yang belum jelas kredibilitasnya. Bukan suuzon ya, tapi waspada. Karena kadang omongan bisa lebih berbahaya daripada ular-ular cuma gigit. Jadi bahayanya itu sangat banyak, atau sangat, kalau digigit ular itu kan sangat mematikan. Nah, itu lebih daripada bisa ular. Nah, omongan itu bisa bikin hidup orang tergigit, kan seperti itu. Seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, jangan jadi tukang sebar cerita. Cukuplah seorang dikatakan pendusta jika ia menceritakan segala yang ia dengar. Bayangin kalau kita ini dengar gosip, terus langsung sebarin di WA, grup keluarga, grup apapun, grup tetangga, RT, RW, dan sebagainya, taunya salah. Nah, itu bukan update status, tapi update dosa malah. Kalau di zaman sekarang itu banyak berita hoax, seperti vaksin chip, ya. Ada yang percaya, jangan vaksin, nanti ditanamin chip. Bisa dikontrol dari Amerika. Lah, ngaca dulu. HP aja sinyalnya lemot, apalagi dikontrol dari satelit. Ternyata banyak orang yang nolak vaksin. Karena apa? Karena percaya omongan di grup itu. Ujung-ujungnya apa? Malah kena COVID. Nah, itu contoh sesat termakan omongan. Fitnah teman sekelas misalnya, ada siswa dituduh nyontek, cuma karena dilihat menunduk, langsung dihukum sama guru. Belakangan ketahuan ternyata dia cuma ambil pulpen jatuh. Nah, itu kan sesat karena percaya omongan tanpa nanya dulu. Nah, perspektif hukum dunia gak cuma agama, hukum negara itu juga ngatur.
Kalau kita lihat dalam pasal 28 Undang-Undang IT dilarang sebar hoax. Pasal 310 KUHP dilarang mencemarkan nama baik. Jadi dosa iya ya, penjara iya. Itu Kongo kan. Nah. Lalu bagaimana solusinya? Tentu gimana biar nggak termakan omongan? Ya, yang pertama tabayun dulu. Klarifikasi, jangan langsung percaya, tanyakan, benar enggak sih? Yang kedua, tutup kuping, buka akal. Jangan semua omongan dimasukin hati, masukin logika dahulu. Yang ketiga, ingat akhirat. Setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini kalau dilihat dalam surat Qaf ayat 18, yang artinya tidak ada sesuatu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Gunakan jempol sehat. Sebelum share, pikir ini fakta atau fitnah. Jangan sampai jempol kita jadi penyebar dosa berjamaah. Nah, sebagai kata akhir, jangan sampai kita itu jadi korban dan pelaku para jamaah yang berbahagia. Jangan sampai kita itu tersesat karena terlalu percaya. Jangan jadi korban omongan, apalagi menyebarkannya. Nah, tentu sebagai kata bijak, kalau omongan bisa menjatuhkan seseorang, maka diam bisa menyelamatkan banyak orang. Semoga pada malam hari ini tentu kita bisa dilanjut tentang sesat termakan omongan itu kalau dilihat dari kajian sosial dan hukum. Ya, tentu harusnya kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari interaksi sosial. Dalam proses tersebut, seringkali seorang itu mendengar dan menerima informasi dari orang lain, namun tidak semua informasi yang diterima itu benar. Salah satu fenomena sosial yang marak terjadi adalah sesat termakan omongan, yaitu ketika seseorang terjerumus ke dalam keputusan atau tindakan salah. Karena apa? Karena mempercayai ucapan yang belum tentu benar tanpa melakukan klarifikasi atau pengecekan fakta terlebih dahulu. Nah, fenomena ini tidak hanya merugikan individu, tetapi bisa menimbulkan konflik sosial, fitnah, bahkan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, bagi kita itu sangat penting untuk apa? Memahami dampak dari perilaku ini dan menyikapinya dengan bijak serta hati-hati. Karena itu istilah yang saya sebutkan di atas itu sesat termakan omongan. Ini menggambarkan kondisi ketika seorang mengikuti atau mempercayai informasi tanpa verifikasi, sehingga akhirnya terjerumus ke dalam kesalahan atau kerugian. Omongan atau ucapan yang bisa berasal dari teman, media sosial, tokoh tertentu, atau opini publik. Ya, kita ambil contoh kasus nyata penyebaran hoax di media sosial. Kita tadi belum ada contohnya. Nah, pada tahun 2020, seorang warga menyebarkan informasi bahwa vaksin COVID seolah itu kan mengandung chip. Dulu itu heboh sekali. Nanti dimasukkan chip. Bagaimana chip dimasukkan di dalam virus? Secara logika memang tidak. Nah, ini contoh secara logika tidak masuk akal kalau chip dimasukkan dalam tubuh melalui sebuah virus. Jadi perlu bagi kita bahwa hal di atas itu adalah sebuah fenomena yang sesat.
Karena apa? Termakan omongan-omongan yang menyebar lewat media sosial maupun lewat grup-grup. Jadi ini adalah sebuah tantangan serius di era modern yang penuh dengan arus informasi. Tanpa kehati-hatian ini kita bisa kena pasal-pasal IT tersebut ya. Karena itu sebagai saran terakhir, marilah sinergi antara dalam sebuah pengajian ini, terutama kita jaga keluarga. Kalau memang kita berkeluarga, harus kita jaga hati-hati. Jangan sampai kita dan keluarga kita terkena omongan-omongan yang tidak benar atau yang menyesatkan. Akhirnya kurang lebihnya kami mohon maaf. Memang diskusinya sangat pendek, nanti bisa dilanjutkan lewat diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas paparan dari tema pertemuan hari ini ya, tentang sesat termakan omongan. Jadi memang faktor utamanya pertama nanti dijelaskan yaitu kayak memutuskan suatu tanpa adanya musyawarah, adanya perhitungan, tanpa adanya kita membicarakan dengan beberapa orang pada saat itu, langsung diputuskan pada saat itu juga ya. Kemungkinan dari apa yang sudah diomongkan tadi, berpikir sekali orang itu langsung terjerumus pada kesesatan atau dalam hal yaitu jalan yang diambil itu tentunya kurang pas, sehingga menyebabkan kerugian dari banyak orang atau setidaknya kerugian itu menimbulkan pada dirinya sendiri. Kemudian dari beberapa hal yaitu banyak hal terutama di media sosial ya. Dan kalau kita tidak menyaringnya dengan baik, menyaringnya dengan bagus, tentunya kalau kita langsung menyimpulkan suatu hal yang kita lihat langsung pada saat itu dan tanpa adanya pemikiran, kesadaran ilmu-ilmu yang lain, ya tentunya mudah saja kita termakan oleh hoax-hoax yang beredar. Tak menutup kemungkinan sekarang itu ilmu-ilmu tentang hoax itu ya modern sekali. Mereka juga belajar ilmu komunikasi sehingga hoaxnya itu terkadang bumbunya lebih manis daripada original info aslinya, itu kan luar biasa sekali. Sekarang itu modelnya seperti itu. Nah ini untuk langsung saya disambung saja oleh Pak Supri. Monggo Pak Supri untuk bisa menanggapi tema pada pertemuan hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pedot-pedot, Pak? Loh, sinyalnya. Di saya enggak, di saya lancar, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur sehat nih. Sehat Pak Badi. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama, supaya Quran itu menyuruh kita jadi pendengar yang baik. Ya. Pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu lebih sulit daripada jadi pembicara yang baik. Pendengar yang baik itu lebih sulit daripada pembicara yang baik. Bahkan konsep di Quran kan ada berapa konsep ya? Konsep mendengarkan itu sami'na wa ata'na, itu konsep Islam. Ada sami'na wa asoina, konsep Yahudi. Sami'na ghairu musma'in, nah itu yang enggak, ya. Ma sami'na yang enggak mau mendengarkan. Ya, kita ini punya konsep sami'na wa ata'na, mendengarkan secara baik dan mentaatinya. Itu. Jadi pendengar yang baik, jangan aneh. Mendengar itu lebih sulit daripada jadi berbicara. Ya. Itu yang pertama. Ada ayat lagi di dalam Al-Quran itu
yastami'unal qaula fayattabi'una ma ahsana gitu ya. Dengarkan omongan-omongan itu, banyak mendengarkan gitu ya, lebih banyak mendengarkan omongan-omongan itu, fayattabi'una ma ahsana. Di sini seleksinya, ikuti yang baik. Nah, gitu. Jadi di sini seleksinya. Jadi dengarkan tapi ikuti yang baik. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua maksud saya. Yang pertama kita harus berlatih menjadi pendengar yang baik. Yang kedua kita mendengarkan tapi yang harus kita ikuti yang baik. Nah, itu konsepnya. Yang perlu kita itu ya. Kan ada itu dari Sayyidina Ali itu ya. Lihatlah apa yang diomongkan, bukan melihat yang ngomong, kan gitu ya. Undur mangkola wala tandur undur mangkila wala tandur mangkola. Kalau nggak salah, lihat yang diomongkan tapi jangan lihat orangnya, omongannya benar atau enggak gitu. Kalau tadi Pak Abadi ngomong itu masalah berita itu ya, inja'akum fasikum binabain fatabai, ya harus diklarifikasi dulu, benar atau tidak. Makanya ada ayat yang lain yang mungkin sama dengan itu, yastami'unal qaula fayattabi'una ma ahsana, ikuti yang baik, dengarkan tapi ikuti yang baik. Itu yang pertama ya. Jadi kita menjadi pendengar itu diem itu ya. Kalau menjadi pendengar itu kan diem itu ya. Itu diem mendengarkan sambil berpikir gitu ya. Sambil berpikir, kontemplasi, mengendalikan diri, ya, membangun diri gitu. Itu diem sambil mendengarkan. Tapi jangan diem pasif popo jari, itu yang enggak boleh itu. Diem mendengarkan tapi pasif, enggak boleh. Diem mendengarkan tapi aktif, sambil mengkoreksi, menganalisa apa yang diomongkan. Nah, itu makanya yastami'unal qaula fayattabi'una ma ahsana, ikuti yang terbaik ya. Ya. Dalam dunia informasi ini, kalau omongan bohong itu kalau diulang-ulang terus sampai mungkin 100 atau 1000 kali itu jadi kebenaran. Makanya disebut post-truth, ya, zaman post-truth. Jadi kalau omongan meskipun bohong, tapi kalau diulang-ulang terus menjadi seakan-akan benar. Nah, itu jangan sampai kita terlibat ke sana, sampai membenarkan omongan yang bohong gitu ya. Nah, itu yang paling penting ya. Yang paling penting lagi, jangan sampai kita mendengarkan, terutama dalam bidang akidah ya. Dalam bidang akidah, jangan sampai kita mendengarkan masalah-masalah akidah kemudian menyesatkan kita gitu. Ya. Seakan-akan benar tapi nggak benar gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau hanya bohong kemudian enggak masalah akidah, mungkin enggak sampai ke akhirat. Tapi kalau sampai kita percaya omongan kemudian yang pidato itu enggak benar secara akidah, kemudian kita percayai, kemudian kita anut, nah itu paling bahaya itu. Ya. Itu ya, paling bahaya. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Sekarang ini banyak kelompok kajian itu di YouTube itu secara akidah bahaya gitu loh. Bisa
bisa keluar kita dari secara akidah. Makanya benteng kita yang pertama itu akidah dalam mendengarkan ini. Akidah. Benteng yang kedua, kalau masalah ibadah, benteng kedua kita fikih itu harus jelas gitu, fikih kita itu bagaimana. Kalau salah-salah yang lain mungkin ya tidak berhubungan dengan akidah dan ibadah, mungkin salah apa itu mencemarkan nama baik dan sebenarnya paling dihukum no Indonesia, dihukum mek pirang anu gitu ya. Mungkin kalau parah ya dihukum 4 tahun. Tapi nggak sampai ke akhirat gitu. Tapi kalau masalah akidah ya sampai akhirat, masalah fikih sampai akhirat. Umpamanya ada hal yang apa itu yang sunnah dikatakan tidak sunnah, sunnah dikatakan bid'ah, padahal itu tidak bid'ah, itu kan masalah. Wajib tidak dikatakan wajib, nah itu masalah. Banyak itu persoalannya. Banyak yang seperti itu. Sehingga terjadi konflik di masyarakat akhirnya. Ya. Ini masalah hilafiyah atau bukan? Kalau masalah hilafiyah ya kita beda, tidak masalah. Ya. Tapi kalau sudah masalah akidah, makanya kita harus secara akidah kita harus begini. Kita itu ada prinsip, kata Nabi itu mengatakan umat mayoritas, umat Islam yang mayoritas itu tidak mungkin sesat, kata Nabi. Maka kita ikut yang mayoritas. Nah, makanya di dunia ini yang mayoritas itu adalah akidah Asy'ariyah, itu mayoritas. Ya. Itu mayoritas akidah Asy'ariyah itu. Mayoritas. Begitu juga secara fikih, yang mayoritas itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu yang 4 madhab itu, ahli sunnah wal jamaah. Itu secara fikih begitu. Kalau sudah kita mengikuti secara akidah Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah dan Al-Maturidiyah, kemudian secara fikih mengikuti 4 madhab itu, ya, nah, insya Allah kita tidak akan tersesat, gitu ya. Omongan-omongan mereka, kalau memang itu pendapat Imam Syafi'i, yakinlah itu benar, gitu. Atau pendapat Imam Hanafi itu mesti pendapat Imam yang 4 itu mesti benar. Kalau bertentangan dengan itu perlu dipertanyakan, gitu aja. Kadang-kadang orang menamakan Imam Syafi'i tetapi tidak dari Imam Syafi'i, gitu. Hanya mencatut nama saja. Nah, itu yang berat itu ya. Mengatasnamakan itu. Ya. Umpamanya banyak yang seperti itu ya. Hal-hal yang katanya ini tidak ada hadisnya, padahal ada hadisnya, gitu ya. Ya. Pengetahuannya kurang, gitu. Bacaannya yang ngomong itu kurang, gitu. Gitu ya. Itu yang pertamanya. Jadi secara akidah, secara fikih begitu. Secara organisatoris itu menurut Nabi itu ikut yang mayoritas gitu. Nek jari ini Gus Bah, umpamane aku melok organisasi, jadi pengurus organisasi, ya melok loro iku, nek NU ya Muhammadiyah, karena mayoritas memang. NU itu secara konsep sudah benar, secara konsep. Akidahnya Asy'ariyah, fikihnya 4 madhab itu, kemudian torekohnya Al-Ghazali dan siapa itu secara konsep udah tidak ada masalah. Nah, hati-hati wonge kadang ya rada melenceng. Nah, nek wonge kadang-kadang secara konsep tidak ada masalah, secara organisatoris. Muhammadiyah juga begitu, secara konsep mungkin tidak ada masalah. Tapi ya eling wonge gak mesti
gitu ya. Nek melok grup-grup sing cilik-cilik itu kadang-kadang, nah itu sing nggak mayoritas, hati-hati. Ya. Banyak sekarang itu toreko sing cilik-cilik grupnya. Nek jarine wong NU nggak mutabarong. Toreko yang tidak terkenal kebenarannya sudah. Toreko nyar-nyar itu bahaya itu. Kalau yang sudah terkenal, pamannya Toreko Qadiriyah, Naksabandi, Toreko Tijani, Toreko Sataria dan sebagainya, mungkin Sajaliyah mungkin yang sudah 10 Toreko yang dikatakan Toreko Mutabaru mungkin sudah tidak masalah mungkin ya, tapi ya tergantung kok wonge beda ngajar ke sopong. Tapi makanya harus ikut yang sudah terbukti kebenarannya gitu. Nek jarine Gus Bah gitu. Kadang-kadang kayak NU Muhammadiyah itu sudah terbukti gitu loh. Udah nyata hasilnya nyata, sumbangannya ke negara nyata dan sebagainya udah memang terbukti. Nek grup sing cilik-cilik itu sing nyar-nyar gitu. Ono nek YouTube itu kadang-kadang ngaji rasa ada sebagainya, ngaji hakikat dari marifat ke wong-wong sing ngaji opo. Nah, itu mendengar kajian seperti itu ya tampaknya hebat, kayaknya hebat. Kadang-kadang ada rayuannya soalnya. Bisa makrifah secara singkat loh. Iso sakti secara singkat. Nah, ini yang kan rayuannya lebih hebat ya. Iso sakti secara singkat gitu ya. Sakti opo gitu ya, karo ya. Bisa kadang-kadang rayuannya lebih hebat gitu ya. Nah, ini yang jadi mendengarkan itu secara akidah harus kita bentengi, secara akidah harus kita bentengi, karena kalau itu sampai mendengarkan kemudian sesat dengan pendengaran itu bahaya akidah kita. Secara fikih, secara ibadah itu juga bahaya. Bisa saja ibadah kita nggak keterima gitu ya. Makanya ya, dari Nabi ikut yang mayoritas. Kata Nabi, kata Busbah juga, organisasi yang mayoritas ya dua itu gitu kan gitu ya itu. Makanya nek jari kan begini ya. Pemahaman itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taat dengan mengikuti, dengan taat kepada Rasul dan wa ulil amri. Nah, wa ulil amri ini orang yang ahli di bidangnya. Kalau bidang akidah ikut siapa? Ikut Asy'ariyah. Kalau di bidang fikih ikut siapa? Ikut 4 mazhab. Wa ulil amri itu termasuk ulil amri. Jadi Quran ini harus jangan dipisah-pisah. Karena kan ada konsep ini ya, kita kembali ke Quran dan Sunnah. Ini kayaknya bagus gitu ya. Konsep ini mau kembali ke Quran Sunnah. Oh iya, kita ini sudah kembali ke Quran dan Sunnah apa sudah atau belum? Nah kita mau Islam ya kebian ya sudah kok kembali lagi dulu. Jadi sopo yang harus kembali ke Quran dan kebian ya sudah. Hanya persoalannya kita kembali ke Quran itu dan Sunnah Rasul, ulil amrinya siapa ini dulu? Ulil amri secara akidah kita ikut siapa? Yang ahli yaitu Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Secara ibadah fikihnya ikut siapa? 4 mazhab. Itu ulil amri, orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Ya.
Jangan terus wong kok balik nang Quran terus kok nafsir dhewe-dhewe buyar kabeh engko. Ya, buyar kabeh. Ya. Nanti umpamanya ya ada seperti ini. Faktulu amfusakum, bunuhlah dirimu, kan gitu di Quran. Kemudian langsung ditafsirkan, berarti kita harus bunuh diri. Kan ya, ada ayat yang dikatakan lagi, semua perintah Quran itu kadang-kadang tidak harus apa itu, tidak harus, walaupun perintah, kadang-kadang sudah 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 tidak berlaku lagi hukumnya, ya, gitu. Umpamanya ya. Ya, banyak sebenarnya di Quran yang seperti itu. Oleh karena itu, kita ini harus secara akidah, kita pilih guru yang akidahnya benar. Yang akidahnya benar. Ya. Dan juga terus harus diteliti apakah perkataan guru itu tetap benar gitu. Kadang-kadang awalnya benar, pada satu saat bisa melenceng ya juga bisa gitu. Harus pilih guru yang akidahnya benar, bicara ibadahnya benar, baru kita itu. Supaya kita tidak menelan omongan-omongan, kemudian tidak menyesatkan kita. Nah, ini yang bahaya sekarang. Ini banyak itu. Banyak sekali. Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi sami'na wa ata'na, pendengar yang baik, pendengar yang aktif, pendengar yang bisa memilih mana yang baik dan buruk. Ya, tapi kita harus menjadi pendengar yang baik. Ya, karena itu konsep hidup kita, yaitu sami'na wa ata'na. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas apa yang sudah ditanggapi pertanyaan kita itu orang yang pendengar yang baik. Dari situ kita akan menyebutkan yang bahkan sering sekali di desa-desa itu bahkan tahlilan atau yang disebutnya. Hanya saja mungkin nggak tahu apa. Banyak hal-hal yang dimana dilupakan di situ. Itu menjadikan khasnya orang yang iman itu ya sami'na wa ata'na. Yang dimana yang selain sami'na wa ata'na itu orang-orang yang memang itu kayak tergolong seperti orang-orang yang modelnya yang melenceng, makanya nyesat tiru orang-orang seperti itu, tirunya nama wah. Nah, jadi setelah jadi orang yang pendengar yang baik, kemudian kan berita itu terus masuk ya, seperti yang dijelaskan tadi, terutama tentang akidah ya. Banyak sekali sekarang itu ya pun menemui juga banyak hal. Karena di sini orang itu bias ya, mungkin bias berpikirnya itu kadang disimpulkan saja selama ini sudah benar. Ya sudah benar memang. Islam itu ya sudah benar memang. Nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangi. Nah itu kan memang secara kalimat tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi, itu secara kalimat mungkin agaknya agak benar. Cuman kalau orangnya memahami, nggak ditambahin, nggak dikurangi, itu hanya sebatas dengan ilmu pengetahuannya dia sendiri dan bacaannya pun hanya sekitar itu saja, ya pastinya banyak orang-orang yang ya tentunya mohon maaf ini melenceng ini nanti jadinya. Nah ini kan ngacau kayak itu tadi, kembali kepada Quran dan Sunnah ya. Kapan kita keluar dari Quran dan Sunnah gitu kan ya. Dari kecil diajarkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya kan zakat, sudah kita juga asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Apa yang perlu kita keluarkan dari Quran dan Sunnah? Kita pelajari terus kok.
Ya kan itu. Jadi bagaimana ini Pak Abadi? Itu tanggapan kembali. Jadi Pak Abadi, monggo saya untuk tempat dan waktunya saya. Iya. Iya memang dalam keadaan seperti ini tentu perlu ada perbaikan begitu. Namun jangan sampai kita itu jadi penyambung lidah setan. Yang terpenting itu jangan sampai kita itu menjadi penyambung lidah setan. Saudara yang dimuliakan Allah, para jamaah yang berbahagia, apa kita pernah mikir berapa banyak hidup orang yang hancur bukan karena perbuatan, tapi karena apa? Karena omongan. Ya fitnah, kabar burung, bisik-bisik tetangga, status di media sosial, itu semua seperti peluru tanpa pelatu, kan seperti itu. Kalau kita garis bawahi daripada diskusi pada malam hari ini. Jadi bisa melukai bahkan membunuh secara perlahan. Namun perlu diingat, setan atau iblis itu selalu menggoda, seperti apa yang diceritakan yang pada zamannya Adam alaihissalam, bukan dengan cambuk tapi dengan omongan. Nabi Adam terpeleset itu karena omongan daripada iblis. Bukankah aku ingin kamu kekal di surga, katanya. Dan lihat akibat satu omongan manusia terusir dari surga, kan seperti itu. Nah, apalagi kita sebagai manusia. Nah, kalau hari ini kita masih suka menyebar kabar yang belum jelas, suka menambahin bumbu apalagi ini dalam cerita, lalu kita bilang, saya cuma nyampaikan aja kok lah. Coba tanya hati kecil kita, apa itu benar? Atau kita cuma sedang jadi penyambung lidah setan itu tadi. Jadi perlu kita hati-hati pada diri kita itu, kepada juga pada para jamaah. Jangan cuma takut dituduh oleh polisi, tapi lebih takutlah jika dituduh penyebar fitnah oleh malaikat. Kalau mulut kita bisa menyelamatkan atau menghancurkan seseorang, maka hari ini kita sedang bawa pedang atau pena. Nah, kadang bisa itu tidak terlihat di lidah, tapi terasa di hati. Orang yang kita lukai diam-diam. Itu karena lidah kita. Bukan cuma dosa besar yang menjauhkan kita dari surga, tetapi juga omongan kecil yang kita anggap sepele. Jadi kalau kita renungkan satu status yang kita share grup misalnya ya, ini bisa membuat orang kehilangan reputasinya. Ini kata kita menung. Satu ucapan kita bisa bikin orang depresi, jatuh semangat, bahkan bisa bunuh diri. Ya. Ini coba direnungkan pada diri kita dan satu cerita yang tak kita klarifikasi itu bisa mencoreng nama orang seumur hidupnya. Karena itu, saudaraku yang berbahagia, mari kita jaga lisan, jaga tulisan, jaga jempol kita, karena semuanya akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Perlu secara tegas tapi menyejukkan bahwa kita tidak butuh jadi orang terkenal karena banyak bicara. Jadi kita jangan sampai ingin menjadi orang terkenal karena banyak bicaranya. Nah, lebih baik bagaimana? Lebih baik dikenal malaikat karena diamnya kita. Seperti apa yang disampaikan Pak Sutri tadi kan, kita itu lebih mulia diam bagaikan emas, tapi diamnya harus aktif dan diamnya harus cerdas. Nah, itu lebih baik dikenal malaikat karena diamnya kita itu dari fitnah dan dusta. Nah, akhir kata, lidah tak bertulang tapi bisa menjatuhkan banyak orang ke neraka. Maka jika tak bisa berkata baik,
diam itu bukan lemah, tetapi pilihan orang beriman. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi sudah menanggapi kalian tadi penutupan tadi. Dan kita alhamdulillah sudah di berujung pertemuan dan berujung kajian tema hari ini. Tentunya semoga tema pada pertemuan hari ini membawakan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Tentunya bagi para penonton yang alhamdulillah masih bisa terus konsisten menonton, terima kasih. Semoga tentunya ilmu ini bisa membawakan manfaat dan keberkahan bagi kita semua, tentunya yang bagi kita yang mendengar, tentunya bagi kita yang sedang menyajikan materi, kita juga mendengar juga. Jadi semoga kita sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kajian ini bisa tetap tabah ya, untuk bisa tetap istiqomah, untuk bisa tetap kita laksanakan terus. Semoga hal ini tentunya membawakan kasih sayang Allah pada diri kita dan diselamatkan oleh Allah nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah bisa menghadiri kajian pada pertemuan hari ini. Insya Allah kajian berikutnya akan datang pada minggu berikutnya. Ya, saya akhiri kajian pada hari ini. Yang salah dari diri saya sendiri, yang benar dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.